مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat bermuajahah kembali dalam rangka majelis turas pada para ulama dan warisannya baginda Rasulullah SAW. Dalam acara muhadarah yang dilaksanakan oleh santri-santri Musalul Ummah, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya pada yaumul akhir. Amin Allahumma. Berdirinya saya di sini di depan saudara sekalian sebagai MC dan pemandu acara muhadarah kita malam hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara muhadarah antara lain. 1. Pembukaan. Marilah kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang insyaallah akan dibacakan oleh Akhuna Syafi'i Al-Fairuz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Acara inti penyampaian mauidhah hasanah yang insyaallah akan dibawakan oleh Akhuna Akbar Maulana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya baginda Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan beberapa pelajaran dan nasihat. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini yaitu syarat seorang penghafal Al-Qur'an. Yang pertama, bacaan Al-Qur'an yang baik dan benar.
Memiliki kemampuan membaca Quran yang baik dan benar adalah salah satu yang diutamakan untuk menjadi calon penghafal Al-Quran. Suatu bacaan dikatakan benar jika telah menerapkan ilmu tajwid dan dianggap baik jika bacaan tersebut rata dan diutamakan berirama. Di samping bacaan yang baik dan benar, dianjurkan pula dapat membaca dengan lancar. Dengan demikian, insya Allah akan menghasilkan hafalan yang baik dan benar pula. Yang ketiga, memiliki sifat mahmudah atau terpuji, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang Allah Subhanahu wa taala, termasuk berbagai sifat madmumah atau tercela. Yang diterangkan ayat Quran surat Al-Ankabut ayat 49 yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada-dada orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Ankabut ayat 49. Syekh Al-Waqi, guru Imam Syafi'i berkata, ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan dihidayahkan kepada orang yang ahli maksiat. Yang ketiga, kontinuitas dalam menghafal atau istiqomah. Menghafal Quran harus istiqomah. Memiliki kedisiplinan baik dalam hal waktu, tempat maupun materi yang akan dihafalkan. Sang penghafal sebaiknya memiliki cara tersendiri untuk dapat mengusir kebosanan selama proses menghafal dan dalam proses pengulangan, kapanpun dan dimanapun. Memiliki waktu khusus untuk menghafal Al-Quran sangatlah penting, baik untuk menghafal materi baru maupun untuk mengulang-ulang atau murajaah takrir, yang waktu tersebut tidak dapat diganggu dengan aktivitas lain. Yang keempat, sanggup memelihara hafalan. Al-Quran itu pada dasarnya sangat mudah untuk dihafal, namun mudah pula untuk hilang karena lupa dan tanpa ada pemeliharaan. Oleh karena itu, sang penghafal Quran harus memiliki cara untuk memeliharanya. Yang kelima, memiliki mushaf sendiri. Di dalam proses menghafal Quran, sebaiknya sang penghafal memiliki mushaf Quran sendiri dan tidak diganti-ganti mulai awal menghafal sampai khatam, agar apabila ada kesalahan dalam menghafal atau ada kesamaan ayat dapat digarisbawahi sebagai tanda. Hal ini seringkali dianggap remeh, padahal memiliki peranan yang sangat penting. Al-Quran yang seringkali digunakan untuk menghafal adalah Al-Quran Bahriyah atau sering disebut Al-Quran Sudut, yakni Al-Quran memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Adapun ciri tersebut diantaranya awal halaman pasti awal ayat dan akhir halaman pasti akhir ayat. Setiap juz terdiri dari 20 halaman dan setiap halaman terdiri dari 15 halaman. Al-Quran tersebut biasanya diterbitkan di negara-negara Timur Tengah. Al-Quran semacam ini sangat diperlukan dalam rangka proses menghafal, karena yang biasanya sering terjadi adalah sang penghafal mengingat-ingat letak dan posisi ayat yang dihafalkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan menambahkan satu tema, yaitu tips akan tertib agar tertib di pondok. Yaitu pertama, hadirin, menurut saya tidak kabur dari pondok, melompat pagar, lebih-lebih lagi membawa alat-alat elektronik yaitu HP, musik box dan lain-lain. Hadirin, merokok juga, hadirin, itu termasuk, hadirin, tidak tertib di pondok. Merokok itu banyak lah, hadirin. Masa orang tua kita susah di rumah nyari duit untuk kita, sampai pondok dikirimin duitnya, hadirin, dibakar untuk beli rokok, hadirin. Apa itu baik, hadirin? Tidak. Banyak lagi lah, hadirin. Ya, sungguh-sungguh saja lah, hadirin, di pondok ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya itu datang dari Allah, ada salah yang datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas pada baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam.
mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan beberapa hal pelajaran penting untuk kita semua. Saudara, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah adab-adab kepada alat ilmu dan ahlinya. Yang pertama adalah ta'zim wal ihtiram, yang mana artinya ta'zim artinya mengagungkan, ihtiram artinya memuliakan. Yang kedua, merendahkan suara ketika berbicara dengan ustadz. Yang ketiga, tidak berjalan mendahului ustadz. Yang keempat, tidak membelakangi ustadz. Dan yang kelima, tidak menempati tempat ustadz. Yang keenam, tidak memakai barang ustadz. Yang ketujuh, apabila masuk kamar, ustadz ucapkan salam dan meminta izin terlebih dahulu. Yang ke-8, tidak berbicara mendahului ustadz dan merendahkan suara ketika berbicara dengan ustadz. Yang ke-9, tidak membandingkan dan membeda-bedakan ustadz. Dan yang ke-10, tidak menggibah ustadz. Maksudnya tidak membicarakan keburukan ustadz. Yang ke-11, tidak membantah perintah ustadz. Dan yang ke-12, ucapan salam ketika bertemu dengan ustadz. Yang ke-13, tidak memanggil langsung namanya. 14, memuliakan ustadz sekurang-kurangnya, tidak merepotkannya. Dan yang ke-15, Quran dan kitab harus diletakkan di tempat yang paling tinggi. Jangan meletakkan sesuatu apapun di atasnya. Yang ke-16, membawanya dengan cara yang bagus, tidak dengan cara dijinjing, dan tidak menyimpan di tempat yang dan menempatkannya tidak mulia di sembarang tempat. Yang ke-17, tidak menelonjorkan kaki ke arah ustadz ataupun Al-Quran. Yang ke-18, tidak bersandar ketika di dalam majelis. Yang ke-19, membawa atau menyentuh harus dengan keadaan memiliki wudu. Tidak menidurinya atau menutupnya ketika tidak dibaca. Dan yang ke-20, membereskan meja dan alat yang lainnya setelah selesai belajar. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada dalam keridhaan orang tua. Kemarahan Allah Subhanahu wa taala ada dalam kemarahan orang tua. Dan kesuksesan santri ada dalam keridhaan ustadz. Dan kegagalan santri ada dalam ketidakridhaan ustadz. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ada salahnya itu datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.